Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, kelas SID, kelompok 6, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Waidah SSMPD. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan ataupun melalui penyerapan dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti yang berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya 1. Prasasti di kedudukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. 2. Talang Tuwo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang. 3. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan Karangberahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal ini melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai daerah atau negara, dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Thaib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Pada zaman penjajahan Belanda, pada abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dalam kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih lagi dengan dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat rapat Volksrat atau Rapat Dewan Rakyat, Jajah Datuk Kajo pertama kali menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada Sumpah Pemuda.
Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pembangunan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Adapun beberapa faktor pendukung dari diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Luasnya pemakaian bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sebelum abad ke-20 sebagai bahasa perantara atau lingun praca. 2. Diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. 3. Penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia di atas bahasa daerah berdasarkan hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebangsaan. Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga adanya satu bahasa di antara berbagai daerah dengan etnis yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia juga memanggarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dengan keluhurannya, bangsa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara menunjukkan, merealisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas. Bahasa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa, sehingga dengan kondisi ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas. Sebagai lambang identitas, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia sendiri. Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai orang Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang berbeda, suku bangsa tersebut bisa menyatu cita-cita dan rasa dengan perantara bahasa Indonesia. Sebagai alat perhubungan antar daerah dan budaya, jika bangsa kita memiliki satu bahasa, maka masalah utama yang muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Yang kedua, bahasa negara atau sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, baik sekolah atau perguruan tinggi, pasti akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk kepentingan keperencanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, sebagai pengembangan kebudayaan dan iptek. Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya, sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa. Eh?